Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh mengenal Tuhan, Tuhan yang setia dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa bersandar kepadanya dan kita bisa mengandalkan Dia. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah mencelakakan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita pasti sangat menghargai orang-orang yang setia dalam hidupnya. Karena setia tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena situasi hidup kita ini tidak selalu sama. Ada kalanya kita hidup dalam kesulitan. Dan orang yang setia itu, dia rela bayar harga meskipun dia sendiri mengalami kesulitan. Bagaimana kita bisa mengenali orang itu setia? Kita bisa mengenali orang itu setia kalau orang itu mempunyai ikatan tertentu kepada sesuatu atau kepada orang. Dengan ikatan itu kita bisa tahu apakah orang itu menjaga ikatan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau dia menjaganya, maka kita menamakan dia seorang yang setia. Saudara, bagaimana kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang setia? Maka Alkitab memberitahukan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari kita membaca Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah
yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah dan meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Di mana Abraham akan menurunkan suatu bangsa yang besar. Oleh karena itu Allah mengatakan namamu bukan Abraham, tetapi Abraham. Dan juga ada janji Allah bagi Abraham, bahwa Abraham keturunannya akan memiliki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan perjanjian Allah dinyatakan dengan tanda, yaitu sunat kepada seluruh laki-laki yang berada di rumah Abraham. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca hari ini? Saudara-saudara, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang maha cukup. Dan orang percaya harus hidup sepenuhnya bagi Dia. Itulah yang dikatakan di bagian ayat pertama. Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, Allah mengatakan akulah Allah yang maha kuasa. Yang punya pengertian bahwa Allah adalah Tuhan yang maha cukup. Dia ada sebagaimana Dia ada. Dan tidak perlu ditambah apapun. Dan tidak ada kurang suatu apapun. Sehingga oleh karena itu, ketika kita menjadi orang yang percaya kepadanya, maka kepercayaan kepadanya tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh bercela. Tapi kita harus percaya, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ketika kita mengakui Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, di situ kita mengakui Dia Tuhan yang maha cukup. Sehingga ketidakcukupan kita menjadi cukup ketika kita percaya kepadanya. Saudara, ketika kita setengah-setengah percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan yang maha cukup itu. Oleh karena itu Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku tidak bercela. Artinya, mari kita bersandar kepada Tuhan secara total. Karena Dia Tuhan yang maha cukup. Dan ketidakcukupan kita cukup di dalam Dia. Oleh karena itu saudara, mari kita tinggalkan kekhawatiran kita tinggalkan ketakutan kita tinggalkan keraguan kita tinggalkan kecemasan kita. Mari kita datang kepada Dia.
Sebagaimana dia memperkenalkan diri, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha cukup. Tidak ada segala sesuatu yang sanggup melampaui dia. Yang kedua, saudara, Tuhan yang memperkenalkan diri di dalam kitab suci, yaitu Alkitab, adalah Tuhan yang membuat perjanjian. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, maka kita mengenal Tuhan kita, Tuhan yang membuat perjanjian. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan yang membuat perjanjian dengan Abraham. Saudara, Tuhan yang membuat perjanjian adalah Tuhan yang memegang perjanjian itu. Inisiatif membuat perjanjian adalah dari Tuhan. Dan Tuhan ketika membuat perjanjian, dia memberitahukan, dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang memegang perjanjian itu. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak perlu membuat perjanjian. Tetapi Tuhan membuat perjanjian supaya kita mengenal dia. Dia itu Allah yang setia. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham, sesungguhnya ini merupakan hak istimewa bagi orang percaya. Karena Allah tidak membuat perjanjian dengan Ismail, tetapi Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Ishak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjanjian merupakan kepercayaan yang dipertaruhkan. Perjanjian merupakan kehormatan yang diberikan. Karena dengan perjanjian itu, ada sebuah relasi terikat satu sama lain. Dan saudara-saudara bayangkan, Tuhan mengikatkan diri dengan Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus, Allah membuat perjanjian dengan kita sebagai orang percaya. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal, yaitu Allah tetap setia bagaimanapun kondisi kita. Dan kesetiaan Allah sifatnya unconditional, tidak bersyarat. Sehingga saudara-saudara, disitulah kita tahu, ketika kita percaya, kita memiliki hidup yang kekal. Karena perjanjian yang Tuhan buat di dalam Kristus tidak pernah disangkali oleh Tuhan. Tetapi Tuhan pasti menggenapkannya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bersyukur mengenal Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang dapat dipegang janjinya. Disitulah kita mengenal Tuhan itu setia. Disitulah kita mengenal Tuhan itu cukup bagi kita. Karena dia dapat diandalkan. Bersyukurlah saudara-saudara ketika saudara bisa mengenal Kristus. Karena di dalam Kristus ada perjanjian Allah yang kekal bagi kita. Dan Tuhan, dia memegang perjanjian itu. Yang ketiga, saudara, saudara, Tuhan yang membuat perjanjian, Tuhan juga yang menetapkan tanda perjanjian. Saudara, di dalam bagian ini, tanda perjanjian yaitu sunat. Saudara-saudara, tanda perjanjian itu didahului oleh perjanjian Allah dengan Abraham. Tanda perjanjian tidak pernah mendahului perjanjian itu. Sehingga tanda perjanjian itu tidak berdiri sendiri pada tanda itu. Tetapi merujuk kepada perjanjian yang sebagai hakikatnya. Saudara, sunat yang Allah perintahkan kepada Abraham. Ketika Abraham melakukan, Abraham mengakui Allah telah membuat perjanjian dengan keturunannya. Ketika Abraham tidak menyunat keturunannya, maka Abraham telah menyangkali perjanjian Allah kepadanya. Oleh karena itu Allah berkata, bagi mereka yang tidak ada tanda perjanjian dari keturunan Abraham, dia harus dimusnahkan. Karena dia tidak percaya kepada kesetiaan Tuhan di dalam perjanjiannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, maka barang siapa percaya kepadanya, ada sebuah tanda perjanjian yang Tuhan berikan.
yaitu baptisan kudus. Saudara, baptisan kudus yaitu baptisan air, tidak berdiri sendiri, tetapi dia merujuk kepada perjanjian yang di dalam Yesus Kristus. Kepada barang siapa percaya, dia diselamatkan, dia hidup dalam hidup yang baru, maka dia dibaptiskan. Namun, saudara-saudara, baptisan kudus mengingatkan kepada kita bahwa ketika dibaptiskan, kita mengakui ada perjanjian Allah dengan kita. Oleh karena itu, saudara, mengapa orang-orang percaya membaptiskan anak-anaknya yang masih kecil? Ketika kita membaptiskan anak-anak kita mengakui ada perjanjian Allah di dalam keluarga kita, di dalam keturunan kita. Dan ketika kita mengingat perjanjian itu, maka kita melakukan, berbuat sebagaimana Allah kehendaki, supaya keturunan kita boleh hidup dalam perjanjian itu. Kita memperkenalkan kasih Tuhan dan kabar baik bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mengenal kasih Kristus. Saudara-saudara, luar biasa bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Tuhan memelihara iman kita, bagaimana Tuhan memelihara keturunan kita di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidup dalam rencana Tuhan ini, sehingga kita bisa hidup dan Tuhan bisa menolong kita memakai seluruh keturunan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih luar biasa bagian firman Tuhan hari ini bagi kami. Bagaimana Tuhan yang tidak perlu membuat perjanjian dengan manusia, Tuhan yang tidak perlu mengikatkan diri dengan manusia, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang memegang perjanjian dan membuat perjanjian itu. Dan dari firman Tuhan ini kami baru mengerti bahwa ketika Tuhan membuat perjanjian, itu merupakan hak istimewa bagi Abraham dan Ishak dan keturunannya. Karena Tuhan tidak membuat perjanjian dengan Ismail, meskipun Tuhan memberkati menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjian kekal itu ada di dalam keturunan Ismail. Dan ya Tuhan, kami bersyukur kami mengenal akan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus termeteraikan perjanjian yang kekal itu, tidak pada nama lain. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dimana kami beroleh keselamatan, kecuali nama Yesus Kristus, yang di dalamnya Tuhan memeteraikan perjanjian itu. Ya Tuhan, bantu kami menghargai hak istimewa yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menolong keturunan kami. Mereka boleh mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih untuk hak istimewa ini. Kami bersyukur kepadamu, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak setengah-setengah, tapi kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepadamu, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang Maha Cukup, sehingga ketidakcukupan kami, di dalam Engkau kami mendapatkan kecukupan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.